Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, Gubernur Papua Lukas NMB tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara pihak KPK menawarkan penghentian kasus kepada Lukas NMB jika bisa membuktikan dari mana sumber uang ratusan miliar yang ditemukan PPATK dalam transaksi rekeningnya. Bagaimana langkah Komisi Anti Rasuah dalam menangani kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Komisioner KPK, Nurul Gufron. Selamat sore Pak Gufron. Selamat sore, sehat ya? Sehat Pak, Alhamdulillah. Langsung saja nih, Pak, KPK kan telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka. Bisa diterangkan Pak, kasusnya selain dugaan penerimaan gratifikasi ini, apakah ada kasus lain yang menjerat Pak Lukas NMB, Gubernur Papua, Pak Gufron? Jadi sejauh ini sprindik ataupun surat perintah penyidikannya memang terbatas pada gratifikasi sebesar 1 miliar ya dari pengusaha. Itu yang sprindik utamanya. Tapi biasanya memang kami kemudian mengembangkan kepada adanya dugaan aliran-aliran dana yang lain. Itu yang kami lakukan. Jadi kalau kemudian merasa tersangka tadi juga di beberapa media kuasanya juga menyampaikan justifikasi ya bahwa sumbernya dari tambang, dari usaha dan lain-lain, itu silahkan. Jadi mohon dipahami bahwa penyidikan ini bukan final, malah pemanggilan itu adalah panggung dan kesempatan pada pihak tersangka untuk menjelaskan. Oke, selain bukti transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK, apakah kemudian KPK mengantongi bukti lain Pak Gufron terkait kasus korupsinya Lukas NMB ini? Tentu KPK tidak akan gegabah kemudian menetapkan seseorang menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi kecuali dengan minimal 2 alat bukti yang cukup ya. Dua permulaan bukti yang cukup. 2 permulaan bukti yang cukup itu tentu kami sudah kantongi dan kemudian itu yang mendasari KPK untuk menetapkan sebagai tersangka. Kalau ternyata misalnya tersangka mampu menjelaskan atau membuktikan sebaliknya, tentu KPK bisa kemudian mengkoreksinya. Jadi ini adalah proses hukum yang biasa. Kami berharap tersangka itu bekerjasama dan bahkan ini adalah kesempatan emas untuk kemudian menjelaskannya sehingga membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah gitu. Oke, Pak Gufron, kabarnya KPK telah mengantongi nama penghubung Lukas NMB di Singapura yang melakukan pencucian uang di sana. Apakah orang itu akan dijemput paksa, Pak? Tentu kami melakukan pemanggilan secara prosedur ya, tentu dengan baik-baik akan kami undang untuk memberikan keterangan. Ini yang penting bahwa kami tentu tidak akan gegabah menggunakan cara-cara paksa atau cara-cara yang secara represif, tapi kami akan menggunakan secara prosedural hukum dan rasional sesuai dengan efek-efek yang mungkin terjadi. Oke, Pak Gufron, sejak kapan kemudian KPK mencurigai bahwa ada penghubung Lukas NMB yang melakukan pencucian uang di Singapura ini? Ya kami terus terang bekerja sama dengan berbagai pihak ya, termasuk diantaranya PPATK yang memberikan informasi dan data tentang beberapa transaksi mencurigakan yang terjadi dari rekening yang bersangkutan. Ini dari kapan Pak transaksi mencurigakannya? Kalau PPATK menyampaikan ke KPK, sejak kapan sebetulnya terlihat ada transaksi mencurigakan di rekeningnya Gubernur Papua Lukas NMB? Sebenarnya ada beberapa laporan ya. Yang terakhir yang kemudian kita angkat sprindik ini ya sekitar 3 bulan yang lalu. Oke, sekitar 3 bulan yang lalu. Bagaimana kemudian koordinasi KPK Pak dengan pihak Singapura untuk men-trace TPPU ini, tindak pidana pencucian uang di sana dan penghubung yang disuruh oleh Lukas NMB untuk melakukan pencucian uang di Singapura Pak? Kami berkomunikasi baik, bahkan
kemarin adalah hari ulang tahun CPIB Singapura, Oke. dan kami mengutus secara khusus pimpinan KPK untuk mengucapkan selamat, dan tentu di dalamnya kami membicarakan hal-hal teknis, bukan hanya kasus Pak Lukas, tapi juga untuk yang lain, bagaimana agar kerja-kerja KPK bersama CIB lebih intens dan memberikan pemahaman yang sama tentang korupsi yang diharapkan itu bisa diselesaikan bersama-sama di kawasan Asia Tenggara, supaya pertama pemahamannya sama bahwa korupsi di Indonesia harus dihormati dan dianggap sebagai korupsi juga di Singapura, dan kalau pemahaman dan komitmennya sama, maka saya yakin langkah-langkah teknis kerjasama itu akan lebih mudah dilakukan. Baik, baik. Pak Gufron, ini ada desakan ya dari beberapa pihak bahwa KPK harus melakukan penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas NMB karena tidak kooperatif. Apakah langkah penjemputan paksa itu sedang dipertimbangkan oleh KPK untuk diambil? Semua prosedur hukum yang diberikan kewenangannya kepada KPK tentu KPK pertimbangkan. Tapi KPK dalam menegakkan hukum tentu rasional dan menempatkan bahwa proses hukum itu adalah bagian dari polisi negara dengan segala aspek dan efek yang perlu kami pertimbangkan, sehingga KPK tetap akan melakukan secara prosedur tapi terukur dan juga rasional dalam perspektif kebijakan negara ya. Oke, Pak Gufron, artinya langkah penjemputan paksa sekarang ini masih dipertimbangkan ya oleh KPK. Tapi di sisi lain Pak, terjadi demonstrasi Save Lukas NMB terjadi di Jayapura, Papua. Apakah KPK menduga ada upaya mobilisasi massa di sana agar Lukas NMB ini tidak diperiksa oleh KPK, Pak Gufron? Namanya pihak terperiksa ataupun tersangka yang akan diperiksa oleh KPK kadang memang menggunakan cara-cara yang bisa kemudian menyulut emosi ataupun pemahaman tidak benar dari masyarakat. Ini yang perlu KPK klarifikasi, bahwa sekali lagi KPK tidak sedang menyasar orang-orang politisi, orang-orang suku dan etnis tertentu, tidak. Tetapi KPK adalah menegakkan hukum kepada setiap orang yang diduga. Oleh karena itu KPK berharap sekali lagi agar pihak tersangka, jika memang merasa benar karena ini proses hukum, maka mari kita selesaikan secara hukum. Karena proses hukum itu berbasis bukti, alat bukti. Kami berharap juga tersangka berhak kemudian membuktikan sebaliknya berdasarkan alat bukti juga. Tidak kemudian menggunakan cara-cara massa atau secara politik atau apapun. Ya, kita ini mulai ingin belajar menegakkan hukum berdasarkan prosedur yang berlaku. Sehingga kami berharap Pak Lukas ataupun kuasa hukumnya juga menanggapinya secara hukum. Gitu. Oke, terakhir ini saya harus konfirmasi langsung ke pimpinan KPK. Pihak Lukas NMB mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Lukas NMB, Gubernur Papua, bersifat politis. Bagaimana respon KPK, Pak Gufron? Pertama, sekali lagi, itu biasa dan KPK sudah beberapa kali disebut melakukan proses hukum secara politis lah, secara ekonomis dan lain-lain. Sekali lagi itu biasa. Bagi KPK, tuduhan-tuduhan seperti itu malah mestinya kami beri kesempatan untuk membuktikan bahwa KPK politis lah, bahwa ternyata yang bersangkutan mestinya punya alat bukti yang menyatakan tidak bersalah. Itu mestinya kemudian mari kita buktikan secara hukum begitu. Jadi tuduhan-tuduhan politis itu harus kemudian sama-sama kita buktikan. Oleh karena itu, panggung untuk membuktikan itu adalah kehadiran yang bersangkutan untuk memberikan keterangan dan alat buktinya bahwa beliau memang benar kalau memang punya alat-alat bukti benar gitu. Jadi bagi KPK mau dituduh ini ada nuansa politis, ada nuansa ekonomi dan lain-lain, itu biasalah. Tapi mau politis ataupun ekonomis dan lain-lain motifnya, kalau dalam prosedur dan ketentuan hukum tidak memenuhi,
tentu KPK juga tidak bisa menaikkan ini. Oke. Sebaliknya juga mau dihentikan oleh politik, tapi kalau alat buktinya memenuhi, KPK juga tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Baik. Jadi koridor KPK adalah hukum. Gitu. Oke, terakhir Pak Gufron, karena kami baru saja mendapatkan informasi yang paling baru soal operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di lingkungan Mahkamah Agung. Anda bisa konfirmasi apakah itu betul OTT di MA dan apakah melibatkan salah satu hakim agung di sana? Itu saja Pak Gufron yang ingin kami konfirmasi. Ya Mbak Rifana, sebagaimana juga kami sudah lansir di media online ya, KPK membenarkan bahwa KPK saat ini tengah melakukan giat tangkap tangan di Jakarta dan di Semarang berkaitan dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK sedang mengamankan beberapa orang yang ataupun jabatannya nanti pada saatnya akan kami sampaikan setelah kami expose. Dan berapa misalnya alat bukti dan uang yang diamankan, nanti sekali lagi kami mohon waktu untuk pada waktunya akan kami jelaskan lebih detail. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana hasil expose dan juga konferensi pers yang akan disampaikan oleh pimpinan KPK terhadap operasi tangkap tangan di lingkungan Mahkamah Agung yang baru saja dilakukan, dan kita tunggu sepak terjang ataupun keberanian KPK dalam menangani kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB. Apakah Lukas NMB akan kooperatif dan juga KPK bisa meyakinkan Lukas untuk mau diperiksa? Sekali lagi kita tunggu nanti perkembangannya. Terima kasih sekali Wakil Ketua KPK Pak Nurul Gufron atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Gufron. Terima kasih, sehat juga.